pergi ke rumah mertua. Buat? Minjem uang. Minjem uang lagi. Pinjam uang ke rumah mertua gitu kan. Mau pinjam berapa gitu. 2 juta aja Bu gitu kan. Buat beli alat lah gitu. Sama bangun tempat usaha gitu kan. Udah dikasih lah sama mertua. Udah ini pakai bergunakan yang baik-baik gitu loh. Semoga berkah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar Pratiwi, pemirsa channel YouTube Pratiwi Radio. Dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, di-share juga jangan lupa. Dan pada podcast Pratiwi, kesempatan kali ini kita datangkan narasumber keren, berjiwa muda, namun sudah mempunyai usaha sendiri. Dan di sini Alif tidak sendiri karena ada Bung Andre. Ya, selamat pagi pendengar Pratiwi dan juga pemirsa YouTube Pratiwi Radio. Pagi ini kita podcast lagi ya, di program acara podcast Pratiwi. Iya, dan narasumbernya Andre, Ya. bukan sembarang narasumber. Waduh. Iya, ini tetangga Alif. Oh, berarti orang Gerujukan Kidul ini ya? Bukan, beda desa. Beda desa. Ya, kemudian usaha yang dijalani itu mebel. Mebelnya ini berbeda Andre dengan yang lain. Maksudnya gimana itu ya? Nah, bedanya ini adalah mebel ukir. Nah, ini. Nah, seperti apa profil beliau? Widih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk Mas Alif dan Mas Andre. Mas Andre. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengundang saya untuk datang untuk acara podcast di Pratiwi Radio. Ya. Oke. Nah, ini bisa ceritakan nih profil Cak Iyun ya, kita manggilnya ya. Iya, iya. Nah, perkenalan dulu, nama siapa nih? Nama asli, kemudian akrab dipanggil siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyun. Saya mempunyai profesi di mebel ukir Cak Iyun di daerah Tegal Mijin, Kabupaten Bondowoso. Kenapa saya memberikan usaha saya sebagai mebel ukir Cak Iyun? Karena pertama kali nih Mas Alif ya, pertama kali kenapa saya memberikan nama seperti itu? Karena saya mempunyai adik gitu kan, adik kecil. Iya. Nah, adik kecil, terus dia manggil Cak Iyun gitu. Cak Iyun. Nah, Cak kalau Iyun gitu kan. Madura biasanya apa ya? Pelat ya. Pelat. Nah, Cak Iyun. Saya panggil usaha saya mebel Iyun kan unik jadinya gimana gitu kan. Susah. Iya, penyebutannya agak susah. Agak susah juga. Terus kesimpulannya ya ambillah dari adik ini kan. Itu juga Cak Iyun gitu kan. Padahal itu kan udah jauh dari namanya. Iyun ditambah I lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada perbedaan antara mebel pada kebanyakan dengan mebel ukir. Namun sebelum itu, nah kita bahas atau balik ke belakang riwayat hidup dari Cak Iyun. Nah, ini kan teman SMP ya. Iya. Dulu ngumpulnya di kelas 2 ya, 2 SMP 8A ya. Kelas 2. 1 tahun Gerujukan ngumpul. dulu ya. SMP Jambisari. Oh, Jambisari ya. Jadi susah. Pernah satu kelas? Pernah satu kelas. Kelas 2-nya. Kelas 2. Berarti kelas 8 ya, 8 SMP ya. 7 berapa dulu kelas satunya? Satu apa 7B. ya? 7B berarti kelas 9-nya balik lagi ya? Kelas 2A. Ya, kelas 2A. Kelas 3-nya balik lagi kan? Ke B lagi. Oke. Di sana banyak pengalaman, Dre. Apa aja tuh pengalaman? Seru-seru, Dre. Jadi dari anak-anak ya, ataupun juga teman-teman dulu itu suka yang namanya tawuran. Bener ya Yun ya? Mohon maaf kalau itu Mas. Enggak ya, enggak ikut itu ya? Enggak, masih culun-culunnya itu Mas. Masih culun banget. Berarti Alif dulu ini suka tawuran, Mas. Oh, beda Dre. Kalau Alip malah kurus krempeng, jadi lebih pendiam. Iya. Kocak dia orangnya Mas. Kalau dulu kocak, Kocak masih ya? SMP kocak dia. Nah, suka ngelawak. Suka ngelawak gitu kan, kocak lah gitu.
Jadi Saya beda lagi. Culun itu Mas. Culun ya? Culun banget. nah Culun ini banget. merendah ini. Enggak Padahal serius. teman-temannya gede-gede kayak Dani ya yang pemain volley ya. Ya masa saya harus mengandalkan dia kan enggak gitu. Dulu juga waduh kisah semaranya Cak Yun menarik diceritakan. Waduh. Iya. Saya kalau tentang Mas Nara gitu kan. Oke, nah ini kan akrabnya dengan Alip dari kelas 2 itu kan kenal akrab, kemudian lulusnya sekolah di mana Cak Yun? Di SMK. SMK kejuruan kan berarti maksudnya ngambil kejuruan apa? Kejuruan di bidang kriya seni. Oh, Ukir. cocok berarti ya. Produk rumah tangga atau segala macam gitu kan, produk-produk furniture segala macam gitu. Oke, ini Ini dengar cocok berarti loh. dengar ceritanya katanya ke Bali kuliah ya sampai ke Bali. Iya, pernah ke Bali. Kuliah itu Mas. Apa itu? Jurusan apa? Di isi Denpasar. Itu kan ada penawaran dulu Mas. Penawaran dari ibu guru. Wah, kalau dibilang pinter sih enggak gitu kan. Bodoh ya iya emang, bodoh. Di SMP emang bodoh gitu. Saya masuk di kelas di SMK 1 Tamanan intinya dari SMP. Dari SMP bapak saya kan ada usaha ini Mas. Usahanya di batu bata gitu kan. Oh, bikin batu bata itu. Batu bata. Oke. Habis itu terus kakek saya di bidang kriya. Apa kriya itu Mas? Di bidang kriya kayu. Di kayu. Kayu ya. Buat rumah-rumah gitu kan segala macam. iya, gitu kan. iya, Tapi iya. bukan di kayak semacam bangunan enggak gitu loh. Buat kursi mungkin terus pintu gitu kan. Tapi kerjanya di luar gitu loh. Kerjanya di luar. Nah, kayak kakek ini kan ada banyak pahat gitu kan, alat-alat gitu kan. Di kayu banyak sekali gitu. Habis itu waktu SMP sebelum masuk SMK ini Mas ya. Iya. Kenapa tujuannya masuk SMK gitu kan? Pergi ke tempat usahanya bapak itu. Ambil tanah liat gitu kan, tanah-tanah gitu kan dibuat semacam kotak-kotak dulu. Habis itu parahnya lagi nih, Apa itu? kakek kamu kerja gini Mas ya? Iya. Kamu kerja. Habis itu saya curi itu pahat. Curi pahatnya kan. 2 pahat saya curi. Dibawalah ke tempat kerjanya bapak itu. Habis itu kalau mungkin asik gitu kan. Iya. Tuh dulu kalau dulu ambil contoh kira-kira tuh gimana ya, nggak kayak sekarang gitu lah, banyak Iya. sekali contoh-contoh. Nah, saya buat burung-burungan aja gitu kan. Buat burung-burungan kok asik gitu. Di situ ada niatan untuk sekolah di SMK Tamanan. Bolehlah kalau ambil di bidang kriya gitu kan. Siapa tahu lah bisa gitu. Di situ lulus dari SMP ya udah Lanjut ke sekolah di Tamanan. SMK Tamanan. Melanjutkan Ambil di kesenian bidang itu kriya. ya, Ambil kriya. di kriya. Oke. Tapi kelas 1 masih ini awam banget kan, masih belum tahu cara-caranya gimana, masih belum tahu gitu. Oke. Kelas 1 masih belum kepikiran untuk gimana nih cara kerjanya, gimana prosesnya gitu kan. Udahlah yang penting sekolah aja dulu. Lanjut kelas 2. Wah, sampai kenal sama macam-macam sih Mas. Maksudnya teman-temannya ya Iya. macam-macam Berpengaruh sama karakter. teman. Ya. Jadi SMP nggak pernah ngerokok, jadi pernah ngerokok. Gitu. Itu gambarannya. Sok-sok banget gitu kan. Padahal nggak bisa ngerokok, habis itu ditawarin langsung ngerokok. Nah, padahal nggak bisa. Nahan diri lah di sini, meskipun sakit gitu kan, nahan aja gitu. Berarti awal mula ngerokok tadi ya SMA, SMK ya. Lanjut kelas 2. Ini kan udah dulu ya, nggak apa-apa Iya, lah dibahas gitu. nggak apa-apa, seru malah. Diajakin ini minum-minum segala macam. Padahal nggak bisa. Kenakalan remaja ya, padahal nggak biasa bisa. pengaruh lingkungan memang sangat Pergaulan berdampak. Mas, pergaulan bebas sih seperti itu ya. Nggak bisa gini, nggak bisa gitu kan. Tapi ingin cari teman gitu kan. Iya. Intinya biar ada teman Ikut di aja. tongkrongan itu ya. Ikutin aja gitu kan. Habis itu sampai diajarin segala macam lah. Maksudnya Ya. dia sampai narkoba gitu kan. Wah, jauhin aja kalau narkoba. Ya, jangan bahaya itu. Kalau udah kecanduan udah kelar gitu kan. Kelas 2 diajarin mungkin kayak semacam ritual gitu. Kayak misalkan Agamis ya. enggak Bukan. mempertahankan diri sendiri gitu tuh. Berarti itu kan. Ilmu kebal gitu. Belajar Bela diri ya. bela diri. Tapi nggak bisa itu kan. Kenapa saya belajar kayak gitu?
intinya saya satu. Apa itu? Apa itu? Waktu SMP gitu kan. Saya sering ditindas gitu. Sering dibully Sering gitu dibully. ya. Kelas 3 aja pernah sampai ditarget ke adik kelas 1 loh. Serius. Dimintain uang. Padahal dia adik kelas itu kan kelas 1 gitu kan. Wah, gimana caranya males orang ini gitu. Nah, setelah salah pergaulan ya udah. Akhirnya apa? Memberanikan untuk balas dendam atau gimana itu? Iya, balas dendam. Balas dendam. Kelas 2 belajar di Maksudnya ini ya, nggak sampai parah ya, maksudnya lawan. enggak lah, enggak sampai. Jadi sekarang Tapi menang ya. Alhamdulillah, Mas. Percuma dong sia-sia saya kan. Gitu kan. Terus jadinya kalah gitu kan. Ya percuma gitu. Iya. Ya udah. Lanjut profesi ya Mas ya? Nah, ya lanjut ke perjalanan tadi dari kelas 2, sekarang kelas 3-nya. Lebih kelas menekuni itu. Kelas 2. Oh, kelas 2 ya. Nah, kelas 2 kan ada kayak gini, misalkan kerja praktek di luar gitu. Iya. Kerja praktek di luar. Saya ambil di Bali waktu itu pertama kali mau ambil di Bali, tapi nggak dikasih sama ibu guru gitu kan. Sama guru. Sama guru nggak dikasih. Oke. Soalnya terlalu jauh. Siswanya juga 6 orang. Oh, yang mau diberangkatkan. Maksudnya yang akan Maksudnya ke satu Bali. kelas. Oh, 6 satu orang. kelas. Cuma 6 orang. Iya. Jadi kelas 1 ada yang meninggal gitu kan. Sampai ada yang berhenti gitu. Macam-macam lah teman-teman gitu. Sampai kelas 3 masih 6 orang. Kelas 2 saya belajar seni ukir di Agus Ukir. Bapak Agus. Di mana itu? Gerujukan juga? Enggak, bukan. Di mana itu? Di taman. Taman. Oh, Taman Gerujukan. Iya. Iya. Saya kerja di sana selama 1 bulan. Teman saya Muhammad Arif waktu itu bisa nggak gitu kan? Kalau saya ukirannya sampai kayak gini bisa nggak sih gitu kan? Nggak ada kepikiran untuk ya nggak bisa gitu. Oh, jadi Mas Arif itu sudah senior di sana? Enggak, satu kelas. Satu kelas. Oh, sama. Iya, gurunya Agus, Bapak Agus. Iya. Waktu itu apa? Ukir apa tuh? Ukiran Iya, ukiran gambar apa? Entah macan-macanan. macam-macam. Oh, macam-macam ya. macam-macam di sana. Waktu belajar pertama kali nyampe di rumah Bapak Agus ini nggak dikasih gitu kan, cara-caranya gimana gitu kan. Nah kita kan susah jadinya mikirnya gimana caranya gitu. Dikasih pahat, udah kerjain Suruh gitu. kreatif sendiri ya. Waduh gitu, gimana caranya gitu kan. Habis itu udahlah kerjain gitu kan. Jalannya aja nggak dikasih tahu sama Bapak Agus gitu. Udah kerjain aja gitu kan. Punya orang lagi Mas. Iya, pintu orang. Pintu orang loh, serius. Nah, pas Hancur kan. Namanya juga orang baru Belajar. gitu Iya. kan. Hancur sudah, hancur. Habis itu Bapak Agus lihat, wah kayak tai ya. Kayak tai gitu kan. Udah lanjutin. Nah, udah dibilang kayak tai masih disuruh lanjutin kan. Nah, ini nih hebatnya Bapak Agus kan. Sampai ada orang yang punya pintu iya. geleng-geleng loh, serius. Soalnya hancur itu Mas. Hancur banget. 2 produk lagi. Iya, 2 produk. Hancur. Udah geleng-geleng yang punya produk tersebut, udah. Bagus bilang, udah kerjain aja gitu. Selesain aja gitu. Udah tanggung. Kalau udah kayak tai, udah taiin aja gitu kan. Iya. Itu gimana? Ya, Harus ganti apa gimana? enggak Enggak. harus ganti. Nah ini nih hebatnya Bapak Agus. Meskipun produknya udah hancur, udah hancur gitu kan, masih dibenerin. Oh, malamnya dibenerin. Iya, dibenerin sama Pak Agus gitu kan. Oke. Tapi itu sampean lihat ketika ini. Lihat orang saya nginep juga di sana gitu loh Mas. Udah disediain tempat tidur juga sama Bapak Agus gitu kan. Itu ukiran apa tuh yang dibuat sama Pak Agus setelah rusak itu? Jadi seperti pintu biasa. Biasa. Jeparaan. Tapi tambah tipis kan? Apa harus ganti kayu lagi tuh? Enggak, ikutin jalan punya saya aja gitu. Oh, Ikutin jadi jalan. dihiasi lagi gitu ya. Iya, cuma dihalusin gitu loh. Dihalusin dibentuk lagi gitu kan. Jadinya aduh. Waktu itu gimana? Memang sengaja ngawur apa memang bingung mau di gimana? Kan Bingung dipahat lah. seperti bingung ya. Bingung. Baru pertama kali juga pegang pahat gitu kan. Kelas 1 aja masih belum dikasih megang pahat gitu. Iya. Masih alat-alat yang besar-besar masih belum dikasih. Iya. Gitu. Ya udah. Kayak gitu kelas. Habis itu mau keluar dari rumah Bapak Agus, ditawarin lah sama Bapak Agus. Di sana cuma 1 bulan gitu. Masih kurang ilmunya gitu. Kalau bisa kalau udah lulus berangkat lagi ke sini. Ambil 1 tahun dijamin udah bisa gitu. Kalau orang lain mungkin gak bakal kayak gitu, Mas. Maksudnya lama butuh prosesnya itu? Enggak, bukan masalah lama. Apanya? Kalau yang namanya guru atau orang lain lah, mebel-mebel usaha lain, gak mungkin lah
ngeluarin ilmu, tapi dia nggak takut yang namanya rugi, bukan? rugi sih enggak. Kayak semacam apa ya? Hasilnya rusak atau apa? Enggak, saingan gitu loh. Saingan. Saingan atau sama muridnya gitu enggak. Malahan dia mendukung gitu loh. Suruh buka usaha sendiri. Dibuka usaha sendiri gitu. Habis itu rokan dulu lah. Ya, sambil rokan, Mas Yun. Nah, ini sangat luar biasa ya perjalanan dari seorang Cak Yun mulai dari SMP tadi sampai pernah ditarget kan ya, Dre. Adik kelas, Dre. Iya, berarti culun banget. Culun, Cak Yun ini dulu ya. Cuma ngandelin teman aja dulu. Iya. Udah ngandelin Mas Alif dulu. Beda, Dre. Aku juga culun dulu, Dre. Iya. Ngelawak jadi Serius, bisa tanya Dewi. Dewi kan sekolahnya juga bareng, bahkan sekelas sama Dewi. Dre. Oh, iya. Iya, jadi dulu, waduh, kalau yang namanya anak yang nakal-nakal atau berandalan kita nyebutnya, itu banyak, Dre. Iya, dari berbagai desa, entah itu siswa yang dari Grujukan Kidul, Tegal Mijin, Jambe Sari, itu rata-rata ada yang namanya anak nakal ya. Pasti. Tapi sekarang Mas Alif sudah jadi tukang tokol ini, Mas. Waduh. Tukang Semoga. tokol saya jelek. Oke, lanjut, itu gimana tuh dari gurunya ini? Kok bisa ngasih motivasi itu harus buka usaha sendiri? Kan takutnya nanti jadi saingan. Nah, iya itu dah. Maksudnya saingan gitu kan, kok nggak mikir ke sana gitu. Kalau orang lain kan mestinya mikir, kalau saya keluarin semua ilmu, Iya. terjadi saingan gitu. Tapi Pak Agus enggak. Dia apa namanya ya? Dari hati belajar ngasih ilmunya ya. Kabar beliau sekarang sehat? Alhamdulillah sehat, tapi sudah berhenti jadi bidang kriya. Alih profesi ya berarti ya. Profesi. Semenjak meninggalnya ibu sama nenek. Iya. Jadinya kan sudah sendiri. Tapi alhamdulillah Pak Agus sudah keluarga lagi, terus kerja di batubara di Jawa Barat. Oh, keren. Batubara di Jawa Barat. Tapi ada satu pesan yang sangat mendalam, men. Apa Kenapa tuh, Pak Dre? Agus seperti itu, meskipun bukan masalah nanti disaingi, Mas. Tapi ilmunya itu biar berkah, Mas. Iya. Ya kan sampai sekarang ngalir kan, sampean masih dipakai kan? Masih. Insya Allah ngalir itu rezekinya. Lanjut sampai kelas 3 masih kayak orang gimana ya? Linglung. Bilang orang gila gitu kan. Sampai minum-minum di kelas gitu. Studio. Karena tadi muridnya hanya 6 orang. Hanya 6 orang. Cewek berapa? Enggak ada. Oh, cowok semua. Waduh. Karena di bidang kriya, Mas. Susah kalau yang cewek-cewek masuk ke bidang kriya gitu kan. Habis itu ditawarin lah sama guru. Apa itu? Ya guru suruh ngikutin bidik misi gitu kan. Oh iya ya, sekolah bidik misi gitu ya. Kalau SMK kayak gitu kan ada dulu, Mas. Kayak dapat beasiswa gitu kan. Bidik misi. Ya intinya udah ada tawaran, terus kuliah sambil dibayar gitu kan. Enak, Mas. Nah mikirnya saya uang-uang terus gitu kan. Wah, Kesempatan nih ya. kesempatan gitu kan. Dibilangnya 2 juta gitu kan. Per bulan 2 juta. Dipengaruhin kayak gitu, wah uang gitu kan. Ya udah, bilang ke bapak sama ibu gitu kan. Melanjutin kuliah di Bali. Mbak itu sudah dapat bidik misi? Sudah. Keluar dari SMK udah dapat. Itu otomatis atau sampean ikut tes? Tesnya di rumah, Mas. Di sekolahan. Di sekolah. Berarti lolos berarti sampeannya. Berarti udah bisa sembarang ya waktu kelas 3 itu ukir-ukirnya. Apa masih tahap belajar? Masih minim. Minim ya, tapi bisa. Ya bisa, sudah bisa. Tapi masih agak kasaran gitu kan. Halus-halus benar gitu. Terus sama motif juga. Iya. Jalannya kemana masih belum paham juga gitu. Di situ udah ambil keputusan, ambil yang di Bali. Soalnya yang di Solo, yang di Surakarta sama Jogja udah ada anak-anak gitu kan. Ada yang Berarti lain. bisa nih ya, dari 6 orang tadi yang berangkat ke Bali berapa orang? Enggak, yang di bidang kriya cuma 2 orang. 2 orang. Yang satu kemana ini? Yang satu sama di Bali, ambil di Bali juga. Yang 4 orang kemana? Yang 4 orang enggak ikut. Gak ikut. Gak ikut ya. Oh, yang lolos 2 gitu lolos berarti 2. ya. Diterima, ya udah bilang ke Berangkat keluarga. bareng. Gak direstuin nih sama bapak. Oh, awal mula nggak direstuin. Gak direstuin, soalnya Terus. itulah ekonomi juga kan. Mm-mm. Masih keuangan juga. Gak beranilah bapak gitu. Hmm. Terus itu cerita ke ibu, ini kemauan gitu. Siapa tahu rezeki. belakangnya lebih mapan lagi gitu kan. Berarti yang paling mendukung ibu dari Ibu. Hmm. Sudah itu ibu
ngobrol lah sama bapak gitu kan. Iya. Akhirnya dikasih sama bapak, ya udah kalau ini jalannya ya udah kelarin gitu kan, selesain. Tapi jangan sampai putus di tengah jalan gitu kan. Kalau orang sudah basah lebih baik basahin lagi semuanya gitu. Mandi aja, ceburin aja gitu kan. Nah itu yang kata-kata bapak saya Mas. Wah kalau kayak ini kan sudah siap gitu kan. Orang tua juga udah rela. Saya keluar dari kampung juga kan. Itu berat soalnya Mas kalau bagi orang tua gitu kan. Soalnya anak-anaknya kan masih gini amat, masih belum tahu masih ke depannya labil gitu kan. Apa sampean anak tunggal Mas? Enggak. Berapa bersaudara? 2 ya. Cewek cowok adik? Cowok ya. Cowok. Udah saya pamitan sama Pak Agus. Ke rumah Pak Agus. Minta restu lah gitu kan. Gimana gitu? Mau lanjut di sini apa gimana gitu? Pasti mau lanjut ya gitu kan. Wah mohon maaf Pak gitu. Saya mau ambil yang ikut bidik misi aja gitu. Yang ambil yang mana gitu? Ambil di mana? Ambilnya yang di Denpasar balik gitu. Si Geria. Di bidang Geria. Oh ya udah lanjutin. Kalau di sini masih minim. Ilmu juga masih minim juga. Iya. Ambil 1 tahun di sini masih belum tentu kamu bisa kayak yang di Bali gitu. Ya udah, Pak Agus juga gimana udah nerima juga. Akhirnya ke Bali. Berangkat ke Bali dengan bawa uang berapa waktu itu? Waduh, 500 nih. 500 ya. Itu dicukup-cukupkan selama sebulan. Tapi Cukup. dapat gaji tadi ya bilangnya. Bidik misinya itu dapat biasanya. Dapat. Tiap bulan dapat berapa itu Mas? Enggak tiap bulan Mas. Tiap Hari berarti. Per semester. per semester. Per semester. Per semester. Berarti kan nunggu lama bukan 1 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kan 6 bulan itu kan. Iya. Setengah bulan udah dapat gajian gitu. Berapa itu Mas? Uangnya gitu. 47. Gede ya lumayan, berarti Mas, ya, besar, bukan main-main nih. 47 itu udah bersihnya. Maksud bersihnya juga uang SPP juga udah Sudah dibayarin, udah dibayarin sudah. gitu kan. Kalau bidik misi. Ya ambil dari itu udah Mas, sisanya 47 gitu loh. Setiap 6 bulan. Nah ini tadi bilangnya awal-awal enak bisa nabung. Nah ini bilang ngaco dari. Maksudnya ngaco gimana nih? Apa pengaruh ke lingkungan lagi teman-teman? Nah, ini kayaknya lingkungan memang. Iya, emang lingkungan, Pergaulan ya? pergaulan. Gimana? Udah balik lagi ke masa lalu gitu kan. Yang di masa SMK kayak gitu Balik lagi. pas semester 3 atau 4 gitu ya, lupa. Udah lebih parah lagi. Mainannya lebih parah lagi gitu kan. Kalau awalnya main cuma sekitar ini udah lebih bangsat lagi gitu kalau diceritain kan. Wah, Lebih bangsat lagi. Pokoknya lebih kelam lah. Lebih kelam, iya, lebih kelam lagi. Sampai kenal sama temen ikut-ikut kayak gitu segala macem. Iya. bajingannya Bali yang di Denpasar bahkan tahu ya? Enggak sih. Enggak. Cuma sekedar di kampus aja gitu, teman-teman kampus itu kan. Teman-teman di luar juga ada sebenarnya. Iya. Ya sama gitu kan. Tadi kan profesinya ukir tadi, mahat-mahat. Handalnya sejak semester berapa? Semester 6. Semester 6 udah handal ya. Maksudnya udah tahu banyak ilmunya. Belajar lagi, Mas. Tapi ilmunya sudah nambah banyak kan? Enggak sih. Enggak. Masih kalau ilmu saya nggak ngambil dari kampus. Sedikit kalau dari kampusnya itu kayak desain-desain aja gitu kan. Kalau di luar kampus beda lagi, sudah praktek gitu. Itu ambil alih di luar untuk bekerja, bukan bekerja sih, maksudnya praktek gitu kan. Praktek. Praktek di luar kayak Pak Agus dulu. Iya. Tapi 6 bulan jangka waktunya 6 bulan. Oke. Praktek di sana, nama bosnya Pak Jagri Ukir namanya. Iya. Itu di Nusa Dua. Selama ngampus lebih banyak prakteknya berarti ukir-ukir tadi. Apa lebih ke ilmu pemahaman-pemahaman gitu sih. Lebih ke ini ya, pemahaman-pemahaman saja. Pemahaman saja. Kalau masalah kerja saya ambil di luar. Di luar ya. Kayak ukiran bisa halus gimana caranya, buat topeng gimana caranya, semacam-macam lah, gitu kan. Kalau di kampus kan cuma sekedar materi, materi doang gitu kan. Cuma penjelasan tapi nggak ada contoh. Ada sih contoh tapi minim gitu loh, masih kurang gitu kan, kurang puas. Udah kerja bukan kerja, praktek di Jagri Ukir, terus belajar topeng di teman gitu, macam-macam. Sampai akhirnya tahu lah gitu kan. Kalau misalkan buat produk kayak gini, modelnya kayak apa sih ukirannya yang bagus gitu kan. Itu dah. Habis itu selama 6 bulan beranjak sampai kelas semester 8 TA itu kan masih aja praktek, tapi di tempat-tempat lain gitu. Kayak gitu.
Nah ini Cayun bisa ukir seperti ini belakang? Bisa banget. Sangat bisa banget. Bisa banget. Mulai dari kapan bisa apa sulit? Ini dibilang sulit apa biasa aja ini? Ya, jangka waktunya berapa lama biasanya kalau kayak gitu? Bisa kalau halus ini Mas ya. Kalau halus bisa 2 hari. 2 hari. Iya, 2 hari ya, cukup 2 hari itu ya. Cukup sih kalau 2 hari. Itu kan kecil-kecil itu kan. Terus misalkan kayak mata itu kan harus mencolok juga kan. Itu udah bagus banget kalau menurut saya. Yang ini ya? Udah halus juga. Iya. Mas kalau ngukir kayak gitu tuh masih dicoret-coret kayak pensil gitu itu Mas? Kayak ada rangkanya gitu? Masih. Masih ya Mas ya? Itu harus jiplak. Jiplak ya? Iya soalnya kan kanan kiri kan sama gitu loh. Harus jiplak dia menggunakan jiplak. Kalau kayak gambar pertamanya gambar sendiri atau ngeprint ya, ngambil di Atau lihat di handphone sambil niru gitu? Enggak lah, percuma saya ada di Bali lama-lama. Kalau masih mau jiplak-jiplak kayak gitu kan. Ya buat desain sendiri lah. Buat desain sendiri sesuai keinginan konsumen maunya gimana, bentuknya gimana. Ya harus gitu loh. Harus bisa emang. Kalau kita nggak bisa terus anak buah bisa gimana ceritanya gitu. Kan repot jadinya. Terus beranjak keluar dari Kuliah? Denpasar kuliah 1 tahun pengangguran kan. ya. Gimana caranya beli rokok gitu kan, nggak mungkin juga saya setiap hari minta ke orang tua gitu. Akhirnya ngamen. Lulusan S1 ngamen loh Mas, serius. Oke. Serius. S1 iya ngamen. Di daerah mana? Keliling Macam-macam keliling ya. Bondowoso keliling. Itu gimana? Orang tua tahu nggak? Enggak sih. Ngamen? Enggak. Tahu. Di situ kenal lagi sama teman-teman kan udah berhenti. Juga ketemu lagi lah. Kumat lagi. Kumat lagi bertiga dia. Kirain yang satu ini udah berhenti kan. Ditemenin ternyata masih lanjut akhirnya ngamen. Buat beli kayak gitu ngamen lah segala macam. Tunangan juga aduh gak terlalu ngurusin masalah tunangan sampai barang-barangnya dijual gitu loh Mas. Untuk biaya hidup saya sendiri gitu loh. Ngamen selama 1 tahun bertiga cuma sekedar beli rokok. Berarti berhenti total ini ya, ukir-ukir seperti ini? Udah Enggak ya? udah Enggak dijalanin? Gak dijalanin, gak ditekunin lagi gitu kan. Masih malu lah gitu. Tapi alatnya masih ada, maksudnya alat Kalau pahat. alat gak ada Mas. Enggak ada ya? Kalau pahat ada, maksudnya yang alat Terbatas. lain gak ada gitu loh. Di situ ada masalah lah sama tunangan gitu loh. Ada masalah selama 1 tahun di rumah. Ada masalah sama tunangan. Masalahnya Apa pinjam uang lagi gimana? Sama tunangan? Enggak ya? Enggak, Enggak udah sampai ya? lunas waktu itu. Sudah bayar semua gitu kan. Hutangnya udah bayar sampai berapa itu Mas? Masih kuliah lah? Hah? Masih ngampus udah dikembalikan? Iya. Kisaran 1 jutaan lebih kalau dulu. Iya serius sama tunangan. Tapi ganti gitu kan, uang BDBC keluar udah ganti 200 300 gitu kan, cicil aja lah gitu. Ditelepon lah sama mertua gitu kan. Oke. Kalau misalkan kamu serius datangin anak saya gitu kan. Kalau enggak katain sekarang gitu kan. Bilangnya sekarang gitu lewat telepon. Kalau emang serius besok kita besok mau dinikahin gitu loh. Iya. Akhirnya Saya antusias, pola pikir udahlah nikah aja gitu kan. gas aja lah pokoknya. Gas ya. Gak mikir masalahnya tunangan gimana gitu kan. Toh sama udah pulang minta restu orang tua kalau tunangan saya gitu pengennya nikah gitu loh. Kan ada tamu lagi mertua gitu loh. Ya udah direstuin sama orang tua, direstuin udah keluarga kan. Terus keluarga udah dapat kerja juga, mau nikah 1 hari kurang lagi hamil 1 hari buat lamaran tuh Mas. Di Macam-macam lamarannya, 5 lamaran. Jember di Bondowoso, pokoknya keliling, yang penting ada Kerjanya nanti gitu. pokoknya ada modal tempat buat lah gitu. Enggak modal, tempat gitu kan. Tempat kerja gitu. Iya, maksudnya buat di modal ini nanti nikah atau apa? Enggak ya? Enggak. Pokoknya Udah kerja nikah. dulu. Oh, udah nikah. Iya, lagi kurang 1 hari nikahnya gitu loh. Kan nggak enak juga Mas, masa nikah nggak ada kerja juga gitu kan. Iya. Habis itu dipanggil lah sama CV UD Gunung Mas kalian kerja di beras gitu kan. Waktu itu jadi mandor di sana.
Di mandor selama 7 bulan. Hmm. Itu kan gajinya nggak kurang lah gitu. Kurang, Kalau buat keluarga kurang gitu kan. Di situ memberanikan diri untuk berhenti inginnya pengen usaha sendiri gitu loh. Oke, muncullah ide Buka usaha ukir sendiri. ini. Buka usaha. Cak Iyun. Iya. Waktu Mebel itu sudah ukir Cak Iyun. berhenti, tapi modal gak ada tuh. Nah itu belangsatnya gak bisa mikir ke sana gitu kan. Kalau misalkan ada uang yang dari UD itu, tapi nggak seberapa gitu loh mas. Maksudnya kan udah berhenti lama gitu. Iya. Nggak seberapa. Ya udah buat makan aja dulu gitu. Ya jadi nganggur lagi gitu kan. Nganggur lagi 2 minggu. Nganggur 2 minggu ya udahlah balik lagi lah ke Batak gitu. Kerja Batak gitu kan. Ikut si kakek berarti ya. Enggak, Bapak ya. Sial banget gitu kan. Udah dapat kerja di sana masa berhenti gitu. Kenapa enggak cari modal dulu buka usahanya gitu kan belakangan. Ya udahlah gitu kan. 2 minggu habis itu pergi ke rumah mertua. Buat Minjem uang lagi. pinjam uang ke rumah mertua gitu kan. Bu, boleh nggak pinjam uangnya gitu loh. Saya nggak ada kerjaan gitu, nganggur. Kalau cuma kerja Batak mungkin nominalnya nggak seberapa lama lagi gitu loh. Oke. Iya. Jadinya hutangnya banyak juga gitu kan. Mau pinjam berapa gitu loh. 2 juta aja bu gitu kan. Buat beli alat lah gitu, sama bangun tempat usaha gitu kan. Udah dikasih lah sama mertua, udah ini pakai bergunakan yang baik-baik gitu loh, semoga berkah gitu kan. Nah, semangat lah mas, ada uang juga udah 2 juta modal pertama, dibeliin alat lah tuh. Alat 2 juta. pahat. Enggak, Bukan. kalau pahat udah ada. Alat Cuma apa ada ini? satu alat aja di rumah, pahat doang. Iya. Sama kalau yang mesin ini selasar kalau ini pasak gitu. Yang alat yang pakai mesin. Pasar waktu itu. Habis itu gak mungkin lah buka usaha alatnya nggak ada gitu loh. Gak mungkin juga kan. Akhirnya yang uang 2 juta itu dibuat beli alat. 2 juta cuma dapat alat 3. 3 alat. Itu pun masih kurangnya, masih banyak berarti alat yang dibutuhkan. Ya ambil yang ini aja, yang ada Yang- aja Yang dulu. intinya Gitu. aja gitu kan. Yang penting-penting aja. Sisa lagi uang 300 tuh. Buat Hmm. beli bambu gitu, buat bangun-bangun dan buat beli genting segala macam gitu. Masa nggak cukup kan mas? Nggak Iya. cukup kan buat beliin. Dibantulah sama bapak. Dibantu sama bapak. Terus ya udah berdiri. Kalau awal-awal sih buka usahanya di ini mas, di dapur. Di dapur. Iya. Awal-awalnya di dapur emang. Menggunakan alat seadanya aja gitu loh. Ini dapur rumahnya sampean sendiri. Rumah saya. Bapak sama ibu ya. Di rumah Oke. sendiri. Kan berantakan terus gitu kan. Ya udah suruh buatin tempat aja gitu, lebih enak gitu kan. Ya udah buat tempat. Habis itu alat seadanya juga di mebel. Parahnya lagi nggak ada Apa tuh? Pesanan? enggak, kalau pesanan ada. Hmm. Maksudnya kayu-kayunya, bahan-bahannya itu nggak ada gitu loh. Hmm. Kayak semacam lem, segala macam kayu apa gitu kan. Jadinya kalau ada yang mesen DP Bingung. dulu lah, gitu. Apa Pakai DP? DP dulu. Salah satu caranya itu ya pakai DP, Pakai DP biar buat bisa beli bahan. bahannya. Ya ambil sisanya aja gitu loh. Hmm. Uangnya ambil sisanya aja. Terus itu lama-lama meningkat lagi. Hmm. Mebelnya beranjak lagi tuh. Maksudnya Tambah besar. tambah besar lagi lah. Ah. Dikit-dikit gitu mas. Ah. Tambah besar. Udahlah buat beli kayu dulu gitu kan. Oke. Buat beli kayu. Tapi susah. Susahnya Lama-lama Kenapa susahnya itu? gak ada pesanan. nggak ada pesanan, Sepi. malah tambah sepi. Tambah sepi, tambah kacau lagi gitu kan. Kayak orang nganggur itu lah, semacam ngangguran itu dah. Oke. Gak dapat uang sama sekali selama 1 minggu. Jarang banget kalau dapat uang. Apalagi masalah ekonomi untuk keluarga itu kan, waduh gitu. Tiap hari ya. kasihan juga gitu. Iya. Sampai nggak nafkahin keluarga gitu loh. Di situ alhamdulillahnya lagi dapat kayak semacam rezeki yang paling emas lah gitu kan. Yang paling wow gitu kan. Dihubungin sama pihak teman saya, disuruh gabung di Kominfo. Oke. Kominfo. Nah, ini dulu nih pernah kelihatan Cak Iyun, Dre. Oke. Pas di story-nya Pemkap ada Cak Iyun, itu pegang ukiran, Dre. Ada Sandiaga Uno waktu itu.
Iya. Apa ya? Kemenparekraf. Nah, itu ya. Sama iya waktu itu. Terus Kalau yang itu sama yang Jokowi awalnya itu Mas. Jokowi ya. Jokowi. Mm. Waktu itu yang di Kominfo. Beda lagi sama yang di OKOC. Kalau yang OKOC itu yang di Craft itu Pak Sandiaga. Beda lagi dia. Yang kedua kali. Yang kedua kalinya Sandiaga Uno itu ya. Yang di Kominfo saya dapat jobnya yang di Situbondo. Situbondo. Oke. Yang di Situbondo di situ. Kalau kamu mau ya udah kerja aja tuh kan. Ntar saya daftarin ke sana buat lamaran, kirim lewat email gitu loh. Akhirnya diterima di sana. Jadi enumerator Kominfo Situbondo waktu itu enumeratornya. Tapi kerjanya itu cuma di HP doang Mas. Ngapain itu? Sampai sekarang itu masih Kominfo? Enggak, kontrak Beda ya? 8 bulan. Oh 8 bulan. Waktu pas Covid. Itu kan susah banget orang untuk keluar rumah juga susah gitu kan. Dapetin materi juga susah gitu. Akhirnya buatlah di Zoom. Zoom. ya. Ya dulu memang terkenal Zoom ya. Zoom di meeting ya. Di situ gajinya kan masih awam, belum tahu berapa gajinya gitu kan. Akhirnya disebutin tuh sama pihak yang di sana gitu, teman saya gitu kan. Sila gaji sekisaran 37 per bulan. 37 Per bulan. lumayan sudah. Itu juga masih belum sama yang uang makan atau pulsa gitu kan. Tunjangan Berarti lebih ya? Tunjangan. Lebih dari 4 berarti ya? Kalau dikatakan lebih sih. Lebih ya? Lebih dari 4. Tapi bersihnya 37. Waktu itu. Habis itu ini nih kacaunya lagi di sini. Oke, balik Kominfo, lagi. balik lagi. Naik turun berarti ya? Enggak, maksudnya Balik ke setelan awan lagi. Nakal lagi kayak iya, dulu. nakal lagi gitu kan. Uang udah banyak toh gitu kan. Terus gaji istri juga ada gitu. Ya udahlah, foya-foya aja gitu. Enggak mikirnya 8 bulan cuma Mas. Enggak mikir yang ke belakangnya cuma 8 bulan gitu kan. Selama 7 bulan buat foya-foya aja gitu. Tapi ya ada lah barang yang sisa-sisanya Kebeli dari gitu kerja ya. dari sana gitu kan. Iya. Lagi 1 bulan terus ada info kalau Kominfo udah kelar gitu. Yang ini udah kelar gitu loh. Kontraknya habis maksudnya? Iya, kontrak habis. Waduh gitu kan. Mebel Bingung udah, lagi. Iya, mebel udah nggak jalan gitu kan. Terus mau kerja apaan gitu loh. Ya udah akhirnya rundingan sama istri. Kominfo udah nggak ada nih gitu loh. Gak mungkin saya dapat gaji kayak gitu lagi. Gimana kalau gajinya saya lempar lagi lah ke mebel gitu kan. Ya udah direstui sama istri. Ya udah pakai aja uang itu gitu kan. Yang 3 juta pakai aja lah gitu. Yang 700 suruh kasih sama dia gitu loh. Buat belanja gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Ambil 3 juta buat beli barang-barang, bahan-bahan juga. Beli kayu, sampai jualan kayu gitu. Oke. Jualan kayu semacam-macam kayak balok, papan gitu kan, reng semacam-macam gitu. Di situ ini salah lagi nih Mas. Salahnya? Bukannya berhenti main kayak gituan malah jadi tambah jadi. Tambah jadi. Soalnya kan kalau barang kayak bahan triplek papan kayu itu kan lumayan gitu. Keluar satu lumayan gitu. Dapatnya sampai 300 400 itu per hari. Udahlah gak usah nabung gitu. nabung. Meskipun nabung 50.000 itu aja sampai 1 minggu. Coba aja kalau setiap kali Dapat jual. iya dapat jualan itu ngisi celengan mungkin udah banyak gitu kan. Iya. Udah dapat lah mendingan gitu. Ntar kalau ada kekurangan di mebel bisa ambil yang tabungan gitu loh maksudnya. Iya. Pikirannya kan masih belum ke sana gitu. Ya, pokoknya intinya duit aja gitu kan. Waduh saya foya-foya gitu sudah ya. Duit aja gitu. Habis itu kelar sudah, bahan yang saya jual itu udah nggak ada. Iya. Udah main pesanan lagi. Balik ke pesanan lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, sekarang kok bisa udah apa ya? Istilahnya lebih baik atau lebih maju lagi, ada apa ya? Semacam banner apa ya? Pajangan. Nah, ini di foto ini. Mebel ukir. Coba lihat. Cak Yun menerima pesanan ukir, papan kayu, reng kayu, balok Itu yang kayu. dulu itu Mas. Itu yang dulu. Kalau jualan kayu itu yang dulu masih belum dicopot gitu kan. Siapa tahu mungkin belakangnya masih mau main lagi gitu loh. Iya. Jadinya lempar setir dulu. Udahlah kayu habisin, kita main ini aja lah, produk dulu gitu kan, produk besar gitu loh. Udah jalanin aja yang produk-produk kayak gitu, lemari, terus kursi gitu kan. Itu kan juga punya dana yang lebih ini lagi Mas. Lebih banyak lagi gitu kan.
Betul. Akhirnya jual kambing lah. Oke. Jual kambing, habis itu buat dana nih gitu kan. Awalnya sih kambing itu buat kiko anak saya gitu loh Mas. Intinya buat anak saya gitu loh. Kambing itu beliin buat anak. Tapi keadaan kayak gini gitu kan, daripada saya nganggur lagi di mebel, udahlah lepas aja lah kambing gitu kan. Kita main kayak gini aja. Buat modal ya. Buat modal 2 juta alhamdulillah berjalan gitu kan. Sampai sekarang berjalan sampai produk-produk. Tapi nggak sampai di luar kota sih. Maksudnya nggak di luar kota, cuma di sekitaran Bondowoso aja. Tapi tiap hari selalu ada pesanan. Kalau masalah tiap hari ada pesanannya enggak lah Mas. Maksudnya mungkin 3 hari, 2 hari gitu kan. Masih ada celak lah gitu kan. Soalnya kan juga masih proses juga Mas. Yang punya lain kan masih proses juga. Iya. Tapi ini sudah termasuk pencapaian paling tinggi sekarang sudah di Alhamdulillah sampai produksi punya anak buah 2. Oh, keren. Dari lulusan SMK atau sekolah dulu, Jayun, atau malah tetangga karyawannya ini? Tetangga sih. Tetangga ya. Tetangga. Seumuran juga Mas. Kalau nggak ngerokok enak Mas. Ngomisi Mas ya. Oke, Ya. monggo, nggak apa-apa. Tetangga Mas. Seumuran. Namanya iya. Enggak seumuran. Lebih muda Mas. Lebih muda lagi, tahun kelahiran 20 kayak 2002. Ya, masih muda banget. Oh iya. Itu dia kan nganggur. Karena itu nganggur. Tapi bidang dia di DKV, di komputer gitu kan. Ya, kayak mana caranya ngangkat anak ini gitu kan. Diajari ya teman-teman. Soalnya orangnya itu mana ya Mas, menghindar gitu loh. Oke. Mohon maaf ya teman, kayak Zainuri lah, khususnya Zainuri. Abang ceritain di sini aja ya Zainuri ya. Oke. Dia memiliki kekurangan Di kaki. Sempat diamputasi gitu kan. Oh iya. Gara-gara kecelakaan gitu. Dia menghindar dari teman-teman, mungkin terlalu di rumah terus, tidur. Gak percaya diri mungkin ya. Enggak percaya diri sama teman-temannya, jarang main gitu loh. Iya. Cuma selingkungan keluarganya saja gitu loh. Jadinya sama ibunya itu coba aja Ikut ajak Cak Yun. kerja gitu. Kalau enggak belajar di sana gitu kan. Pikirlah sampai rumah. Iya ya, daripada dia tidur aja di rumah gitu kan, main game-game aja gitu kan. Iya. Mendingan diajak aja lah gitu. Sampai ada niatan untuk buka ini, kayak semacam organisasi. Pengennya kan mau buka kampung seni. Kampung seni di Tegal Mijen gitu kan. Sudah koordinasi sama Pihak desa? anak Bapak tinggi gitu kan. Oh Pak iya. Kades sudah koordinasi juga. Ya udah mendukung. Kalau mau misalkan pengen alat gitu loh, minimal harus ada 5 orang yang mau dimasuk organisasi itu gitu loh. Iya. Kerja belajar gitu kan. Minimal 5 orang baru ada alat gitu. Oh, ya udahlah carilah. Waktu itu dapat 4 orang. Profesinya beda-beda Mas. Saya atur tuh. Yang ini bagian desain, yang ini bagian tahapan mungkin perakitan, yang satunya lagi mungkin khususnya buat ini apa namanya, finishing. Yang satunya untuk ukir gitu kan. Wah cukup nih 4 orang. Belajarlah 4 orang ini. Belajar. Habis itu yang satunya keluar. Yang satu keluar. Ikutlah yang 2 ini. Yang 2 ini ikut keluar juga gitu kan. Gak tahu alasannya, mungkin anak muda sekarang kan beda Mas. Iya. Cepet bosan Sama gitu semua ya. sih sebenarnya. Gak pengen kerja. Pengennya santai gitu, makan tidur aja gitu kan. Habis itu keluyuran gitu kan. Udah ngerti lah anak muda, gak terlalu ngebahas kemana-mana gitu kan. Ya udahlah gitu. Nah ini kan tinggal satu yang Zainuri ini. Tinggal 1 yang diamputasi itu loh. Tinggal 1, dia tekun. Di desain dia udah dapet, tapi masih belum tahu caranya gimana gitu kan. Masih belum tahu. Diajarin lah gitu. Soalnya yang ketiga-tiganya udah habis, udah keluar. Ya udah, Zainuri saya lempar di Kria. Maksudnya di bidang ukir. Di sampean ya. Di bidang ukir. Masih awam-awam ini tuh Mas. masih belajar ya. Sampai 1 bulan udah bagus. Udah bagus sampai Udah sekarang. mahir malah ya. 1 bulan. Dan ukirannya udah mantap itu Mas waktu itu. Beranjak sampai 1 tahun sampai sekarang gitu kan. Dia masih setia gitu loh. Gak mau sampai dia diajak ini Mas. Di Solo udah. Diajak ke Solo udah. Terus mau praktek di sana dia nggak mau. Dari mana tuh kok bisa sampai Itu keluar karena kota? Itu Ada undangan Undangan gitu siapa? ya? enggak sih sebenarnya, enggak ada undangan sih. Tapi ada yang tahu, mungkin pernah lihat postingan dia. Enggak. Gara-gara itu kaki.
Dapat- Oh iya, program dari Dinsos ya. Ah. dapat dari sana, terus koordinasi kan sama Caca ya kan. Iya. Caca kan bagian di bidang kayak dana bantuan gitu kan. Koordinasi lah sama Caca. Gimana caranya dapat kakinya dia nih gitu kan. Maksudnya Iya. kakinya gimana? Enggak dapat lah kalau kaki gitu kan. Hmm. Enggak, maksudnya kaki pasangan gitu loh. Kaki palsu gitu Kaki ya. palsu gitu kan. Ya udahlah. Coba aja ya kita ini aja dulu cari dana gitu kan. Cari dana, bantulah si Zainuri gini. Dibantulah sampai ada yang kenal orang luar gitu kan. Sampai diajak kayak gitu. Tapi dia nggak mau gitu loh. Di Bondowoso aja pernah dia diajak sampai kerja gitu kan. Gaji mau minta berapa ya dikasih gitu. Oh ya. Iya. Terus kalau sama saya gitu kan, Man. Kalau misalkan Ada kerja yang sama lebih saya bagus, itu kalau ada Pesanan. iya, kalau ada pesanan atau kerjalah ukir, saya pasti kasih ke Zainuri gitu kan. Biar dia ada masukan gitu loh. Iya. Masih nunggu kayak gitu. Kalau di sana ya enggak, dia mau tiap hari pasti ada gajinya, tapi dia nggak mau loh. Serius. Lebih milih Cak Yun ini. Iya. Makanya terharu gitu kan. Waduh, kok masih ada orang kayak gini gitu kan. Kalau saya bilang blangsat semua kalau orang kayak sekarang ini. Wah, nggak Anak percaya muda. Mas. Udah nggak percaya. Nah, Mas. katanya 2 orang. Mana? Siapa satu lagi? Yang satu lagi Baru Adik. masih. enggak. Bukan adik, tetangga yang Masih di baru tapi. rumah istri. Baru tapi. Tapi yang paling tekun, ulet, kemudian hasil karyanya bagus si Zainuri ini tadi. Kalau yang satu tukang ini bukan, beda lagi Mas, bukan diukir. Cuma rantepan kayak semacam lemari, kursi gitu kan, macam-macam kayak gitu doang. Sedangkan Zainuri cuma khusus di bidang ukir. Kalau kita satuin yang apa namanya, pekerjanya, kasihan kan. Habis itu buat produknya rancangan kayak gini, habis itu disuruh ngukir kan. Jadinya gimana gitu loh Mas. Oke. Dan sampai sekarang sudah besar ya, termasuk Enggak sudah terlalu paling besar. tinggi Lumayan sih lah ya. Pencapaian paling tinggi ya Enggak sekarang sih, ini. Oke, agar konsumen tahu, maksudnya orang-orang tahu kalau ada Cak Yun mebel ukir ini, itu gimana? Apa kolaborasi dengan suatu perusahaan atau cukup posting promosi aja? Iya. Enggak. Terkenalnya Kalau Cak Yun nih lewat apa gitu mungkin maksudnya? Lewat Facebook mungkin di Buat posting-posting. dari omong-omong. Oh, dari orang ke orang berarti ya. Kalau di Jepara beda lagi. Di Jepara 2 orang dia di sana. Oh, sekarang kerja sama Jepara itu? Jepara orang, 2 perusahaan. Keren. Habis itu, iya kalau misalkan waktunya nggak nutut itu loh Mas. Kayak acara nikahan gitu kan, cuma butuh cepet dia. Apalagi 2 produk gitu kan, kursi juga contoh nih Mas ya. Ambil kursi sama lemari lah gitu. Ini salah satu contohnya. Lemari sama itu kan butuh cepet. Apalagi kayak kemarin itu H-9. Nggak mungkin juga kan karyawan saya kerjain, sedangkan karyawan saya 1 doang gitu loh. Dan saya kalau dibantu saya juga nggak bakalan kelar gitu loh. 2 produk juga. Akhirnya kerjasama lah sama yang 2 Jepara itu ya. yang 2 Jepara ini kerjasama. Yang satunya diambil kursi, yang satunya lemari gitu. Ya. Udahlah kirimin bahannya kayak gini, barangnya kayak gini, pilihnya gitu kan. Yang penting puas lah konsumen gitu. Oke. Itu pengecatannya itu ambil mentah Mas, ambil mentah, mentahan. Biar ada ini juga sama saya, ada kerjaan juga gitu kan di rumah saya gitu kan. Terus ada masukan lah dikit-dikit untuk kerja gitu loh. Maksudnya gitu lebih irit lagi gitu. Ya. Kalau kita ambil yang matang, mungkin pendapatan saya lebih sedikit gitu. Gak mungkin ambil banyak juga kan, gak tega juga Mas. Kalau misalkan udah barang jadi terus harganya 500, saya jual lagi 700. Itu kan sama-sama kayak uang gimana ya? Beda. Parah kan, kasihan juga kan, ambillah sedikit-dikit. Lebih milih untuk bahan yang mentahan. Biar ada kerjaan juga di saya gitu loh. Biar nampak lah sama orang-orang gitu kan, sebagai contoh gitu loh. Kayak gitu. Oke, Bang Alif, ini Oh ya, sudah hampir jam 1 11 jam sudah. ya. Sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng bersama Cak Yun. Mungkin ada ini ya, apa saran atau mungkin ada pesan Nah, untuk ini ya, para pendengar sebelum lanjut, nah Cak Yun, ada harapan nggak maksudnya dari mebel ukir Cak Yun ini? Entah itu misalkan berharap suatu adanya transportasi buat ngirim ke rumah konsumen atau apa sih keinginannya? atau pengen punya Ke depan? alat yang lebih bagus gitu ya. Kalau masalah tempat atau kebelakangan gimana, mungkin sih
transportasi juga kan. Transportasi juga dibutuhkan gitu. Apa semacam pick up atau apa? Iya, semacam pick up atau ya itulah pick up gitu kan. Soalnya transportasi ini kan dibutuhkan banget, Mas. Betul. Kalau ke sana kalau bayar orang sampai 100 gitu kan. 50 kan eman-eman uangnya gitu loh, Mas. Sedangkan uang bensin enggak nyampe segitu gitu loh. Iya. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, pesan saya ya sama sih kayak orang-orang dulu. Kayak orang-orang sekarang juga kan. Yang namanya harta, tahta dan wanita. Itu yang harus dijauhin, Mas. Karena kita selain hartanya kita misalkan uang gitu kan. Kalau kita berharap lebih sama orang, misalkan kayak uang, udah dia nggak bakalan terjadi. Gitu loh. Kalau kita ada pesanan, maunya kan pandangannya kita uang doang. Iya. Pandangan kita uang, itu jangan. Hancur sudah, Mas. Kalau kita pandangan ke uang. Soalnya kita ada produk yang mau dijual, ya udahlah kita pinjam uang gitu sama orang lain gitu kan. Berharap soalnya udah ada pesanan. Iya. Udah ada uang lah, besok kita ganti gitu. Itu jangan, Mas. Jangan sampai. Terus yang kedua, wanita. Itu lebih parah lagi. Kalau masalah wanita, mending lebih fokus lagi sama keluarga gitu loh. Soalnya kunci sukses kita ada di keluarga sama anak-anak gitu loh. Betul. Jangankan cuma Cak Iyun ya, dari Alif sendiri maksudnya pernah berada di posisi terbawah atau ekonomi ya gini lah Dre. Pokoknya dari Alif dulu Dre, ya lebih mentingin biaya kenakalan Dre. Betul. Yang biasanya udah dapat ini itu misalkan ya motor dulu Dre, itu sampai hilang Dre, gara-gara biaya kenakalan. Harusnya bisa nyicil kredit ini itu malah kurang Dre, malah butuh dan minta ke orang tua. Nah ini buat pelajaran ya buat pendengar ataupun juga pemirsa Pratiwi Radio. Pokoknya ambil baik-baiknya saja. Ya. Yang buruk jangan ditiru ya, yang baik kita ambil ya Mas. Iya. Betul. Kemudian untuk di hari ini berakhir pula podcast Pratiwi Radio. Terima kasih yang sudah gabungan mendengarkan Pratiwi lewat fanpage Facebook Info 1069. Terima kasih juga yang sudah berkomentar. Mohon maaf belum bisa kami bacakan ya komentarnya ya. Belum bisa kita bacakan. Pokoknya terima kasih banyak kepada narasumber kita untuk di hari ini. Ya, siang hari ini ada Cak Iyun Mebel. Cak Iyun Mebel. Buat Anda yang ingin pesan ukir-ukiran semacam ini atau bahkan yang gede seperti pintu, kursi, siap Cak Iyun ya. 100% siap. Nah, bisa menghubungi Pratiwi Radio terlebih dahulu. Nanti kita kasih kontaknya Cak Iyun di 0838533 0-nya 5 kali. Akhir kata Alif dan Andre pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.